Salam Kak Yana Bintang. Semua orang pasti pernah lupa. Lupa itu alamiah, tetapi kalau lupa dibiarkan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Obat lupa adalah mengingat. Mengingat. Berikut tips mengingat. Yang pertama adalah urutkan peristiwanya. Ingat-ingat tadi datangnya di mana, duduk di mana, setelah duduk mengapa, lalu memegang apa, nanti akan ingat. Contoh, kelupaan kunci, kehilangan kunci mobil atau kunci sepeda motor, urutkan peristiwanya. Saya masuk tadi membawa kunci, lalu duduk, tentunya juga sambil mengamati, sambil dilihat, nanti kita akan menemukan dengan cara mengurutkan peristiwa. Berikutnya, mengingat bisa diobati dengan membaca. Baca kaitan apa yang akan kita ingat. Contoh, kita akan mengingat pemain sepak bola namanya yang berasal dari Argentina. Dengan membaca, ketik pemain sepak bola Argentina, kita akan tahu. Membaca itu teramat penting sehingga kita biasakan membaca, kita biasakan untuk melihat ensiklopedi, biasakan melihat kamus, nanti akan ingat. Kadang mengingat itu susah karena tidak menggunakan media, tetapi mengingat itu akan mudah jika kita melihat media berupa buku dan informasi. Selanjutnya, gunakan jembatan keledai untuk mengingat rumus, mengingat sesuatu. Contoh ATM, itu amati, tiru, modifikasi. Umpama Taji Paparera, oh itu Dasa Dharma di Pramuka. Jadi jembatan keledai itu bisa kita buat sendiri untuk mengingat, karena memang kadang kita lupa karena informasi yang bertumbuk-tumbuk. Tetapi dengan jembatan keledai kita bisa mengingat sesuatu dengan cepat, satu bisa terungkap, maka yang lainnya akan terungkap. Jadi mengingat itu bisa melalui pembuatan jembatan keledai. Angka satu dengan yang lain, kata satu dengan yang lain, huruf satu dengan yang lain, gunakan jembatan keledai. Rata-rata para pelajar, para mahasiswa, guru, ilmuwan, dia menggunakan jembatan keledai untuk mengingat. Karena memang penyakit kita adalah lupa, dan lupa akan berdampak yang banyak. Maka kita perlu menghafal, terus-menerus membaca, terus-menerus membuat singkatan, terus-menerus membuat rumus, kita akan ingat. Dan tentunya seperti di gambar ini, kita akan lupa itu nama apa, kecuali kalau kita pernah melihat dan membuat jembatan. Yang berikutnya, mengingat itu bisa diobati lewat mengingat bentuknya. Apakah bentuknya bundar, oval, lonjong, kotak, bergulir. Nah, itu akan memudahkan kita mengingat. Kadang kita lupa nama artis, nama pemain sepak bola, nama penyanyi, dan sebagainya. Tetapi ketika kita memandangi bentuknya, kemudian mengaitkan dengan peristiwanya, mengaitkan dengan tempatnya, kita akan tahu, oh ini Didi Kempot, oh ini Messi, oh ini penari, dan seterusnya. Maka kita lihat bentuknya seperti apa. Tentu kita akan tahu ini penyanyi Bob Marley, ini Joshua, ini Messi, ini Didi Kempot, dan ini Ariel. Nah, kita akan tahu karena kita pernah melihat, pernah membaca, pernah mendengar, dan melihat dan melacak.
Kemudian kalau Anda lupa, caranya adalah cermat mengamati sekitarnya. Siapa tahu Anda menemukan contoh perasaan kunci diletakkan di meja, dicari di lemari, diselorokan, nggak ada, tahu-tahu ada di atas rumput. Itu ditemukan, kunci itu ditemukan setelah kita cermat mengamati. Seperti tampak gambar, kita akan cermat mengamati ini pohon apa, tentu kita akan tahu, oh ini pohon mangga. Karena kita cermat mengamati daunnya, batangnya, oh ini melati air, oh ini pohon yang berduri, oh berarti kaktus, ini apa ya, oh anggrek, ini tumbuhan kok seperti kelapa tapi banyak, oh berarti sawit ini, dan seterusnya. Kita bisa cermat mengamati bentuk-bentuknya. Dan ini pohon apa ya, kecil ini baru tumbuh, oh ini pohon pare, pasti pohon pare. Begitu. Malu bertanya sesat di jalan. Kita akan jadi ingat ketika kita bertanya, maka kita tidak perlu takut untuk bertanya pada orang lain. Jika tidak tahu ya tidak apa-apa. Ketika tahu kita langsung ingat, oh kalau gitu memang iya seperti yang saya duga. Begitu, ini pohon apa coba? Ya, melati. Ini pohon jeruk bumbu, ini pohon belimbing, dan seterusnya. Kita harus bertanya pada orang lain, Pak ini pohon apa? Daunnya seperti ini. Mangga, iya betul saya tahu mangga, tapi mangga apa itu? Mangga gadung, dan seterusnya. Jadi harus bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Maka kalau lupa, katakan lupa, dan siapa tahu orang lain lebih ingat dan tahu tentang benda itu. Karena memang benda itu ada ribuan, jutaan yang ada di sekitar kita kadang lupa untuk mengingatnya dan orang lain tahu tentang benda itu. Maka lakukan pertanyaan, jangan malu. Mencatat adalah obat lupa, maka biasakan mencatat sehingga kita ketika lupa kita akan bisa membuka catatan itu. Mencatat itu memang diajari oleh nenek moyang kita untuk membantu mengingat. Mencatat adalah sebuah media yang mendukung kita. Contoh, kita akan tidak tahu gedung apa ini, tetapi ketika kita mencatat bentuknya seperti ini, itu kota Medan, ini Candi Borobudur, tentu kita akan paham betul dengan cara mencatat. Gunakan catatan-catatan ringkas, catatan kata inti, catatan-catatan peta pikiran untuk memudahkan ingatan kita. Tetapi buku catatan itu juga harus dekat dengan diri kita. Percuma ketika kita lupa mencari buku catatan, malah tidak ada buku catatan itu. Kan berabe jadinya. Resep berikutnya, diam sejenak. Ketika kita lupa, bingung, tidak bisa diingat-ingat, dalam kondisi diam saja. Bila perlu tidur dulu, nanti akan ingat. Oh iya, benda itu akan ditemukan karena diletakkan di sini. Jadi diam sejenak itu sangat membantu kita untuk mengingat. Jangan terburu-buru, jangan emosi. Ketika tidak tahu, biarkan dulu, tenangkan pikiran, tenangkan hati. Diam sejenak, nanti akan menemukan jalannya, menemukan bendanya, menemukan rumusnya, menemukan apa yang kita cari. Jadi diam sejenak itu sangat membantu. Seperti anak-anak pramuka ketika penjelajahan di tengah hutan, ketika dia kesasar, lupa jalur, dia pasti akan diam sejenak. Kemudian sambil mengingat-ingat arahnya dan sebagainya. Yang penting tidak panik. Yang penting tidak emosi, yang penting tidak marah, diam sejenak sangat membantu. Terkadang kita lupa bentuknya, terkadang kita lupa baunya, tetapi kita ingat suaranya. Maka cara mengingat berikutnya adalah serius mendengarkan apa yang disampaikan, serius warna suara, serius intonasi, serius gelombang suaranya, serius mendengarkan sehingga kita nanti akan membedakan, oh itu suara burung, oh iya berarti di sana burungnya.
Selanjutnya, pegang dan rasakan teksturnya. Ini biasanya kita lupa namanya. Kita lupa asal benda ini, kita lupa manfaat benda ini. Lihat teksturnya. Apakah halus? Apakah kasar? Kita langsung jadi ingat, oh ini namanya buah ini. Oh ini namanya bawang merah karena tipis sekali. Oh ini namanya bawang putih. Oh ini namanya ini. Ketika kita lupa, pegang, rasakan teksturnya, kita akan jadi ingat. Mengapa ingat? Karena kita pernah mengalaminya. Itulah resep cara praktis untuk mengingat. Kadang kita tahu bendanya, tahu rasanya, tapi tidak tahu namanya. Kelapa tadi apa coba namanya? Kelapa tadi namanya kelapa hijau. Dan ini masakan apa coba namanya? Kita tahu rasanya, kita tahu asalnya dan sebagainya, tapi kita lupa namanya. Oke, selamat mencoba cara praktis mengingat.